Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widati Aprianti dari kelas Y3G dengan mata kuliah Kurikulum Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan tuntunan zaman yang bergerak semakin dinamis. Di samping problem-problem kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu penyelesaian jangka panjang melalui jalur pendidikan. Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, merupakan kurikulum yang direncanakan dalam rangka merespon perubahan sosial tersebut. Perkembangan kurikulum sejak tahun 1947 di Indonesia yang diikuti dengan perubahan atau penyempurnaan pada tahun berikut, yakni tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Kurikulum Rencana Pelajar 1947. Sejak kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda, atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran, pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak tahun 1954 dan bergulir ke Kurikulum Rencana Pelajar Terurai 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajar terurai sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajaran. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Baiklah, kita bergulir ke kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintahan menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Kita bergulir ke kurikulum 1975.
Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajar dan rencana pelajaran setiap satu bahasan. Setiap satuan pelajar diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan interaksional khusus materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dan melakukan rincian tersebut. Kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan kurikulum menggunakan metode CBSA, yakni kurikulum cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan dan prinsipil. Pada kurikulum ini, ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan mengajari menekan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan soal. Kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal 2006, yang kemudian diganti dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi, dalam proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberi kebebasan dalam merancang pelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarapersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kesimpulan, perbedaan kurikulum pendidikan di Indonesia untuk memudahkan Quinver dalam membedakan kurikulum pendidikan dari masa ke masa. Berikut kesimpulan Quinver blok rangkum sepanjang sejarah kurikulum pendidikan Indonesia saat ini, yakni kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama? Dalam sejarah kurikulum Indonesia pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis pada masa Jepang. Perkembangan pendidikan multi tersebut tersendiri bagi bangsa Indonesia terjadinya keruntuhan sistem pemerintah kolonial Belanda. Tujuan utama pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk menenangkan perang. Faktor-faktor yang melalui perkembangan kurikulum di Indonesia dalam Sukma Dinata 2006 yaitu
perguruan tinggi masyarakat dan sistem nilai kurikulum yang pernah berkembang di Indonesia, yaitu kurikulum 1947, kurikulum 1992, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum CBSA, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Kurikulum ini selalu mengalami perubahan dengan tujuan untuk mendorong siswa yang menjadi aktif dan kreatif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.